Shalom, salam kamu spesial. Saya berbahagia sekali kita boleh berjumpa kembali untuk kita belajar kebenaran firman Allah. Tema yang saya angkat adalah pribadi yang berdampak bagi kota dan bangsa di masa krisis. Saya sangat diberkati dengan slogan daripada beberapa gereja, yaitu influencing the cities dan juga impacting the nation, mempengaruhi kota dan berdampak bagi bangsa. Nah, saya percaya ini yang Tuhan mau bagi kita semua. Sebagai pribadi maupun secara lembaga gereja, Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi pribadi yang berdampak bagi kota di mana kita berada, maupun berdampak bagi bangsa di mana kita berada. Karena itu mari kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah. Kita akan membaca dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan memerintahkan orang Israel yang sedang dibuang ke Babel untuk mereka mengusahakan kota di mana mereka berada dan berdoa bagi kota itu. Kenapa Tuhan memberikan firman Tuhan seperti ini? Karena orang Israel menganggap bahwa mereka tidak akan diberkati oleh Tuhan karena mereka ada di kota di mana bukanlah tanah perjanjian. Itu sebabnya mereka mau untuk kembali. Mereka terus berusaha untuk kembali. Mereka terus mempersalahkan Yeremia, karena Yeremia terus mendorong untuk mereka taat kepada Tuhan dalam pembuangan. Karena itu firman Tuhan datang kepada mereka supaya mereka mengusahakan kota di mana mereka berada dan mereka berdoa bagi kota itu. Nah, saya percaya ini juga yang Tuhan mau bagi kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, di kota apapun saat ini, atau kota yang seperti apa, ada beda-beda kota dengan situasi oleh karena COVID-19. Ada kota yang disebut dengan zona hitam, zona merah, zona oranye, zona hijau. Apapun keadaan kota itu, Tuhan mau supaya sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, dimanapun kita berada, kita memberi dampak bagi kota itu. Karena saya percaya waktu orang percaya memberi dampak bagi kota itu akan mengalami perubahan. Saya teringat akan satu video yang pernah saya tonton, yaitu video transformasi kota. Ya, dan dalam video itu dikisahkan tentang satu kota di Amerika Latin, yaitu kota Alma Longa di Guatemala. Kota itu penuh dengan kejahatan. Kota itu miskin, penuh dengan penderitaan. Dan ada seorang hamba Tuhan dengan 8 orang pelayan gerejanya atau orang percaya di kota itu mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa selama 10 hari. Dan yang luar biasa, setelah mereka menyelesaikan 10 hari doa dan puasa, berseru bagi kota itu mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Kejahatan menurun drastis, bahkan dapat dikatakan dianggap nol. Karena sebelum itu para polisi sibuk untuk menangani kejahatan. Penjara di kota Alma Longa tidak mampu menampung para narapidana, sehingga harus dikirim ke kota Guatemala. Mereka begitu sibuk, tetapi waktu kebangunan rohani terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, para polisi tidak ada pekerjaan, penjara menjadi kosong, sampai para polisi membentuk vokal group untuk menyanyi dalam KKR. Saya melihat video KKR di tengah kota itu ditutup hanya untuk KKR. Bukan itu saja, alam pun mengalami dampak daripada kebangunan rohani, mengalami dampak daripada doa orang percaya di kota itu. Dunia pertanian di kota itu mengalami kemajuan, kesuburan yang luar biasa. Mereka sampai mengirimkan wortel, ya, sayur-sayuran dari Amerika Latin, dari Guatemala ke Amerika Serikat. Bahkan di dalam video itu bule itu menunjukkan ada wortel yang sebesar pergelangan tangannya. Itu luar biasa, wortel yang mungkin paling besar.
Nah, saya percaya ini yang Tuhan mau bagi kita orang percaya. Di tengah-tengah krisis oleh karena COVID-19, kita memberi dampak. Kita mempengaruhi kota itu. Kita menjadi berkat bagi kota itu. Ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, pribadi yang berdampak bagi kota dan bangsa dengan mengusahakan kesejahteraan kota itu. Saya memperhatikan di dalam bahasa asli, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata usahakan itu berasal dari bahasa Ibrani darash. Darash itu mempunyai arti mengindahkannya atau berbakti. Jadi Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita orang percaya jangan menjadi orang percaya yang cuek dengan kota di mana kita berada. Tidak peduli dengan situasi yang sulit di kota itu. Tapi Tuhan mau supaya kita mengindahkan kota itu. Kita peduli dengan kota itu. Kita melakukan sesuatu. Kalau saudara bekerja dalam bidang pertanian, usahakan satu pertanian yang baik yang berdampak bagi kota itu. Saudara dalam bidang bisnis, lakukan bisnis yang baik untuk memberi dampak bagi kota itu. Saudara pekerja kantoran, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Karena itu yang Tuhan mau, supaya engkau berdampak bagi kota itu. Ini yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita, membawa kita seperti orang Israel, dibawa ke kota-kota di Babelonia. Mereka ada di sana bukan sekedar mereka dihukum, tapi Tuhan mau supaya mereka menjadi kesaksian dalam sikap tingkah laku mereka, dalam pekerjaan mereka, dan mereka menjadi berkat besar bagi kota itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan juga di dalam terjemahan yang lain, ya, bahasa Indonesia sehari-hari, saya senang sekali dalam Yeremia 29 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Tuhan mau supaya orang percaya ada di kota itu, mereka bekerja keras untuk kesejahteraan kota di mana mereka berada. Karena apa? Karena Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan saya dan saudara, hanya ada satu tujuan, supaya kita berdampak. Saya teringat akan kisah Yusuf, bagaimana Tuhan membawa dia dalam satu perjalanan. Louis Paulo mengatakan perjalanan aneh menuju takhta, di mana dia harus dijual sebagai budak, dia bekerja di rumah Potifar sebagai seorang pelayan, kemudian dia dipenjarakan oleh karena fitnah dari istri Potifar, dan kemudian akhirnya dia bisa menghadap Firaun. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, Yusuf sangat peduli dengan Mesir. Dan dia menceritakan, dia menyingkapkan, menafsirkan mimpi dari Firaun. Dan berbicara tentang bagaimana menghadapi kelaparan yang akan terjadi. Dan oleh karena dia peduli dengan Mesir dan Firaun dan orang-orangnya, dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, saya percaya itu juga yang Tuhan mau. Karena ada tujuan Tuhan yang besar. Sekalipun dalam segala situasi yang sulit, dalam krisis, Tuhan mau supaya saya dan saudara berdampak bagi kota di mana kita berada. Saya teringat, saudara-saudara, akan kisah tentang bangsa Amerika, ya, secara khusus mereka yang lari dari Eropa untuk pergi ke Amerika, ya, dan mereka, saya pernah baca, mereka disebut sebagai kaum pilgrim, ya, orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan di Eropa dan pergi. Dan mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah orang-orang percaya. Mereka terus ada di Amerika dan mereka mengusahakan untuk kemajuan Amerika. Bahkan kalau kita tahu uang dolar, ya, di uang dolar itu ada kata-kata in God we trust. Di dalam Tuhan kita percaya. Mereka percaya bahwa apapun dalam kehidupan ini, semua aspek kehidupan secara sosial, ekonomi, kemajuan satu kota, suatu bangsa, itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan itu sebabnya Amerika diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Ada orang-orang percaya di sana yang terus mengusahakan untuk kesejahteraan dan kemajuan Amerika. Ini yang Tuhan mau buat saya dan saudara, untuk terus
mengusahakan, berusaha mengindahkan, berbakti bagi kota di mana kita berada. Yang kedua, pribadi yang berdampak bagi kota dan bangsa yang sedang mengalami krisis, yaitu berdiri untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan, berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Tuhan memerintahkan mereka yang dibuang ke Babel, di kota-kota di Babelonia, agar mereka berdoa untuk kepentingan kota itu. Supaya kalau kota itu mengalami kemakmuran, mereka pun mengalami kemakmuran. Ini yang Tuhan mau bagi bangsa Israel pada waktu itu, untuk mereka melakukan berdoa bagi kota di mana mereka berada. Nah, di dalam bahasa asli daripada ayat ini, secara khusus kata berdoa, itu berasal dari kata paulal. Paulal ini yaitu menjadi perantara, membujuk. Ya, Tuhan mau supaya saya dan saudara adalah orang yang menjadi perantara untuk kota itu. Karena saya percaya doa orang-orang percaya itu yang didengar Tuhan. Doa orang-orang beriman, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, itu yang didengar oleh Tuhan. Dan bahkan di dalam tadi saya katakan bahwa arti dari palal itu membujuk. Kita seperti orang yang berdiri antara kota di mana kita berada dengan Tuhan. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk membujuk Tuhan, untuk mengasihani, mengampuni, memberkati, memulihkan, menolong kota di mana kita berada. Saya teringat akan Abraham, bagaimana dia melihat Sodom dan Gomora yang akan dihukum oleh Tuhan, dan dia berdoa, dia membujuk Tuhan, mulai dari dia mengatakan, bagaimana kalau ada 50 orang benar. Tuhan berkata kalau ada 50 Tuhan selamatkan. Dia menurunkan, bagaimana kalau ada 40. Tuhan berkata kalau ada 40 Tuhan selamatkan. Bagaimana kalau ada 30. Kalau ada 30 Tuhan selamatkan. Bagaimana kalau ada 20. Kalau ada 20 Tuhan selamatkan. Bagaimana kalau ada 10. Kalau ada 10 Tuhan selamatkan. Tapi kenapa Abraham berhenti di angka 10? Karena sebenarnya dapat dikatakan Lut pun sudah dipengaruhi oleh kota itu. Kota, atau secara khusus Lut dan keluarganya, boleh diselamatkan oleh Tuhan oleh karena doa Abraham. Karena itu saya dan saudara begitu berharga. Doa-doa kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Penting sekali di hadapan Tuhan, berdampak bagi Tuhan. Itu sebabnya juga dalam kitab Yehezkiel di situ Tuhan meminta supaya Yehezkiel menjadi penjaga bagi kota maupun bangsa untuk memperingatkan kota itu. Ini yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Kita menjadi perantara bagi kota. Kalau kita belajar kitab Ibrani, kita mengetahui bahwa Yesus adalah imam besar. Dan saya dan saudara di situ dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa Yesus menjadi perantara. Kalau di dalam bahasa Latin itu adalah pontifex. Pontifex itu adalah membangun jembatan. Kota yang berdosa, yang sudah terpisah dari Allah, kita membangun jembatan sehingga kasih Allah boleh dicurahkan, sehingga kota itu boleh diselamatkan. Biarlah saya dan saudara akan terus menjadi imam bagi setiap kota di mana kita berada, membangun jembatan, berdoa siang dan malam bagi kota itu. Kenapa? Karena kalau kota itu makmur, maka saya dan saudara pun makmur. Kalau kota itu diberkati, maka saya dan saudara pun diberkati. Kalau kota itu pulih, maka saya dan saudara mengalami pemulihan dari kota itu. Dan kalau kota itu diselamatkan, saya percaya surga bertempik sorak. Karena ada orang benar yang berdoa dan memberi dampak bagi kota itu. Ada gereja Tuhan yang memberi dampak bagi kota itu. Saya teringat akan kesaksian yang pernah saya baca, satu artikel tentang kenapa Korea diberkati saat ini. Korea adalah negara yang dulu di Asia yang tidak dianggap.
tapi sekarang dianggap sebagai kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi. Saya percaya kita tahu produk-produk Korea seperti Samsung dan sebagainya. Itu adalah suatu produk yang luar biasa. Tetapi intinya, kenapa Korea dari negara yang biasa bisa menjadi negara yang luar biasa? Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, itu karena seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Yonggi Cho atau David Yonggi Cho. Terus setiap pagi dia mengangkat tangan dan memberkati Korea. Dan Korea diberkati oleh Tuhan. Mari semua orang percaya yang ada di seluruh dunia, mari kita mengangkat tangan dimanapun kota dimana kita berada, dimanapun bangsa dimana kita berada. Angkat tanganmu dan memberkati kota atau bangsa di mana engkau berada. Saya percaya waktu kita melakukan itu, surga akan merespon. Kota itu akan diselamatkan. Kota itu akan dipulihkan. Kota itu akan diberkati. Kota itu akan dibebaskan dari semua virus COVID-19 dan sebagainya. Kota itu sungguh-sungguh akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom.